Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Buat kamu nih yang lagi nyari smartphone yang harganya 1,2 jutaan tapi performanya nggak mengecewakan. Dua smartphone yang akan saya bandingin kali ini adalah ini, Redmi 9A dan Infinix Hot 10 Play. Terbalik, sorry. Redmi 9A dan Infinix Hot 10 Play yang dijual dengan harga 1,2 jutaan dan dua-duanya garansi resmi. Dan kedua smartphone ini tuh walaupun harganya setara tapi punya perbedaan dari yang ditawarkan. Kayak bagian desain dan build quality misalnya. Iya, walaupun materialnya sama ya, dua-duanya sama-sama pakai bahan plastik polikarbonat. Bedanya Redmi 9A bodinya dibikin dengan finishing bertekstur garis-garis halus kayak sidik jari, jadi nggak akan ninggalin bercak sidik jari. Dan juga ada strip yang dibiarin polos nggak bertekstur segaris antara kamera dengan logo Redmi. Keren sih. Sementara kalau Infinix Hot 10 Play masih ngasih gaya lebih glamor, lebih mewah dengan finishing glossy mirip kaca. Ditambah efek holografis nyala-nyala kalau mantulin cahaya kayak gini. Iya, jadi nambah kelihatan keren. Walaupun resikonya kalau glossy kayak gini, sidik jari gampang nempel. Bezel kameranya juga beda. Redmi 9A simple aja, sementara Infinix lebih kekinian dengan bingkai kamera yang lebih lebar mengkotak. Untuk port charger juga sama-sama masih pakai micro USB dan letaknya sama-sama di sisi bawah HP. Sementara kalau tampak depan nih, dua-duanya sih sama-sama masih pakai layar bergaya poni, masih belah tengah, masih water drop notch. Kalau untuk kamu yang sukanya simpel dan compact ya kamu bisa pilih Redmi 9A. Sementara kalau kamu yang suka lebih glamor, lebih gaya, pilih Infinix Hot 10 Play. Walaupun ini bodinya berasa kegedean sih. Ya karena layarnya emang lebih gede. Nah, ngomongin layar nih sob, dua-duanya ini layarnya masih pakai layar SD Plus aja. Tapi ukuran dan rasio layarnya beda sob. Redmi 9A layarnya 6,5 inch dengan rasio udah 20:9, udah kekinian. Sementara Infinix Hot 10 Play layarnya lebih besar, ukurannya 6,8 inch, rasio layarnya juga lebih sinematik, udah 20,5:9. Ya, secara kualitas nggak berasa bedanya sob. Dua-duanya sama-sama ngasih kualitas visual yang cukup bagus. Kalau dilihat dari sudut berbeda juga tetap jelas dan juga tetap bagus. Selain ukuran, perbedaan lainnya adalah Redmi 9A udah bisa 10 sentuhan sekaligus. Sementara kalau Infinix Hot 10 Play cuma bisa ngenalin 5 sentuhan jari aja. Ya sebenarnya kalau menurut saya maksimal 5 sentuhan jari juga udah lebih jari cukup sob. Kenapa? Karena kalau misalkan kita main game juga rata-rata paling banter cuma 4 jari aja. Jari telunjuk 2 dan jempol 2 kayak begini. Ya kan? Ya kecuali buat kamu-kamu yang berkebutuhan khusus, yang butuh aplikasi piano misalnya, kan tuh lebih dari 5 jari dipakainya. Ini nggak bisa, harus pakai yang ini, tapi ini layarnya kurang gede. Nah, kalau keduanya dipakai buat nonton video, buat dengerin musik, dua HP ini sama-sama masih pakai speaker mono sob. Cuma bedanya Redmi 9A posisinya di bawah, sementara kalau Hot 10 Play speakernya di depan. Jadi satu sama earpiece. Ya kalau menurut pemakaian saya ya, kalau buat kamu yang suka nonton video ataupun main game, Infinix Hot 10 Play ini lebih asik suaranya. Kenapa? Karena speakernya ngadep ke depan, jadinya speakernya tuh langsung ke muka. Beda sama ini yang ada di sisi samping. Gini nih kira-kira kualitas suaranya. Dengerinnya pakai headset sob. Skip rocks. Slow down there, Keller. Are you excited for camp? Don't make me go. Katie used to be my little buddy. Go on nature hikes, skip rocks. Slow down there, Keller. Are you excited for camp? Don't make me go. We used to be. Gimana sob? Untuk audio visual kamu pilih yang mana? Yang layarnya lebar dan speakernya di depan jadi enak buat denger musik dan buat main game? Atau yang lebih compact jadinya lebih nyaman dikantongin dan lebih nyaman digenggam? Nah sementara kalau untuk urusan performa kedua smartphone ini sih ya mirip-mirip sob. Karena pakai prosesor yang sama dengan kapasitas RAM juga sama. Dua-duanya sama-sama pakai Helio G25, sama-sama 2GB RAM dan sama-sama 32GB storage. Yang kalau diukur pakai aplikasi Antutu, dua-duanya punya skor yang nggak beda jauh sob. Sama-sama di sekitar 90 ribuan. Bedanya Redmi 9A 90 ribu lebih. Kalau Infinix Hot 10 Play 90 ribu masih kurang.
Iya, tapi kalau dipakai main game Mobile Legends, kedua HP ini udah bisa mode high frame rate. Dan kalau dipakai main game Mobile Legends ini di settingan grafis maksimal, ya kayak yang kamu lihat di layar ini sob. Kamu bisa lihat sendiri dari layar. Ini masing-masing frame yang saya tampilin adalah saat-saat yang serupa ya. Sama-sama pas lagi jalan sendiri atau sama-sama pas saat perang dalam satu frame. Jadi biar adil. Ya secara experience dua-duanya udah enak buat main Mobile Legends. Walaupun kadang ya berasa drop frame kalau pakai settingan grafis maksimal kayak gini. Nah, kalau buat main game yang lebih berbobot, lebih berat sekelas COD Mobile, dua-duanya cuma bisa buka game dengan settingan grafis maksimal low dan frame rate-nya di high. Dan kalau dipakai main, ya nggak terlalu nyaman sebenarnya. Dua-duanya sama aja, agak berasa sering drop frame-nya. Tapi masih cukup bisa menghibur sih buat main game COD Mobile. Ya, dua game tadi udah cukup kali ya mewakili untuk ngetes kedua smartphone ini buat main game. Gak usah yang gede-gede lah, Honkai Impact, Genshin Impact itu gede banget. Kenapa? Karena ini storage-nya cuma 32 GB dua-duanya. Belum dipotong sama buat sistem, jadinya 20 GB-an lebih. Nggak banyak sob. Intinya kalau buat main game dua-duanya performanya mirip-mirip. Performanya sama-sama masih cukup asik. Ya cuman lebih asik kalau menurut saya ya Infinix Hot 10 Play ini. Karena apa? Karena layarnya lebih lebar, terus juga speakernya madep depan. Jadinya experience-nya lebih menyenangkan. Tapi walaupun kedua smartphone ini performanya mirip-mirip, ternyata untuk bagian sensornya beda jauh banget sob. Pertama untuk sensor standar nih, Redmi 9A nggak punya sensor magnet dan nggak punya gyroscope, jadi nggak bisa kompas dan juga nggak bisa buat virtual reality. Nggak bisa buat cardboard atau VR glass. Sementara kalau Infinix Hot 10 Play udah bisa kompas dan juga udah bisa pakai virtual reality atau VR glass atau cardboard. Karena dia punya sensor magnet dan juga punya gyroscope. Untuk keamanan juga lebih nyaman Infinix kalau saya bilang. Karena Hot 10 Play udah ngasih sensor sidik jari. Ya walaupun masih di belakang bodi ya. Dan kalau untuk penggunaan normal harian, kedua smartphone ini tuh udah bisa lebih dari sehari daya tahan baterainya tanpa di-charge sama sekali sob. Penggunaan normal ya. Tapi karena kedua smartphone ini kapasitas baterainya beda, yang ini lebih gede, otomatis Infinix sedikit lebih awet. Infinix ini udah 6000 mAh, sementara Redmi 9A 5000 mAh. Kalau di tes muter video YouTube Full HD, sama-sama pakai WiFi, dan layarnya juga sama-sama disetting di kekuatan sekitar 100 Lux. Infinix bisa tahan lebih dari 20 jam muter video, sementara kalau Redmi 9A cuma bisa sanggup tahan 17 jam lebih aja. Nah, sementara kalau untuk kecepatan ngisi baterai, dua-duanya sama-sama nggak cepet. Karena dua-duanya sama-sama cuma 5 volt 2 ampere aja, cuma 10 watt aja. Kalau ngisi itu sama-sama lebih dari 3 jam. Ya, kurang lebih 3 jaman lah. Wajar ya, ini HP harga 1,2 jutaan. Performanya udah menyenangkan. Kalau ngecasnya agak lama, ya abaikan. Kalau untuk sistem operasi, dua-duanya udah pakai Android 10, jadi dua-duanya udah bisa fitur mode layar gelap atau dark mode. Tapi secara UI atau antar muka beda rasa, karena Infinix pakai XOS, sementara Xiaomi pakai MIUI. Kalau di sini benar-benar selera aja, mana yang lebih disuka, dan dua-duanya juga sama-sama kadang muncul iklan. Dua-duanya juga masih nyediain FM radio yang masih butuh pakai earphone untuk dicolokin sebagai antena, supaya FM radionya jalan. Dan dua-duanya juga masih punya theme store yang pilihan tema gratisnya banyak. Pilihan wallpapernya juga banyak, walaupun saya mesti akuin, untuk isi baik tema maupun wallpaper, Xiaomi lebih banyak pilihannya. Tapi kalau untuk mode gaming, Infinix punya fitur Magic Button yang bikin tombol volume jadi tombol L1 L2, sementara Redmi 9 nggak ada. Fitur ini tuh bisa banget loh dipakai kalau main game genre FPS, kayak COD atau PUBG Mobile atau Free Fire gitu. Lebih enak. Kalau untuk urusan selfie, di atas kertas Infinix Hot 10 Play ini lebih unggul. Karena kamera selfie-nya Infinix udah 8 megapiksel. Dengan aperture lensa yang juga lebih lebar, f2.0. Kalau Redmi 9A cuma 5 megapiksel dengan aperture lebih kecil, f2.2. Untuk hasil foto-foto kameranya gini sob, kamu bisa nilai sendiri. Yang pasti karena kamera selfie Infinix punya megapiksel lebih besar dan aperture lensa lebih lebar, untuk selfie di kondisi tempat agak redup, hasilnya berasa sedikit lebih baik. Untuk kamera belakangnya, Redmi 9A ini masih jomblo, masih single. Sementara kalau Infinix Hot 10 Play, kamera belakangnya udah berpasangan, udah ganda. Dan lagi-lagi, secara spesifikasi di atas kertas, Infinix Hot 10 Play ini kamera belakangnya lebih baik. Ya, karena Redmi 9A kameranya 13 megapiksel dengan aperture f2.2, sementara Hot 10 Play 13 megapiksel dengan aperture lebih lebar f1.8. Selain itu, ada tambahan kamera potret 2 megapiksel.
Hasil foto-fotonya kamu bisa nilai sendiri ya untuk kualitas tangkapan kameranya. Mana yang lebih kamu suka, baik secara detail maupun tone warnanya. Karena kalau untuk urusan foto sebenarnya sih tergantung masing-masing selera ya. Tapi kalau untuk foto potret, Infinix lebih unggul karena punya kamera potret dedicated. Jadinya blurnya tuh kelihatan lebih baik. Nah, kalau hasil rekaman video menggunakan kamera depannya kayak gini sob. Kualitasnya begini, kalau dipakai sambil jalan ya agak-agak bergoyang dua-duanya karena emang dua-duanya nggak ada stabilisasinya. Sedangkan kalau untuk kamera belakangnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Mau kamera belakang, mau kamera depan sebenarnya sama aja sih, sama-sama belum ada stabilisasi. Kalau dipakai buat jalan gini ya masih bergetar. Ini saya pegang ya dua-duanya, nggak pakai gimbal, bener-bener apa adanya aja. Sementara kalau untuk fokusnya kayak gini sob. Dua-duanya punya perpindahan fokus yang udah cukup cepet ya. Kalau dilihat tuh fokusnya cepet, terus juga detailnya juga bagus sob. Dua-duanya ya setara lah kalau untuk kualitas video. Tapi kalau untuk mic-nya kamu bisa nilai sendiri ya sob. Kesimpulannya sob, di kelas harga 1,2 jutaan kedua smartphone ini tuh performanya udah mantep banget untuk kelas harga yang sama ya, untuk kelas harga setara. Tapi kalau untuk kelebihannya kedua smartphone ini ya beda-beda. Kamu tinggal pilih aja tergantung kebutuhan. Kalau butuh yang layar lebar dengan speaker di depan ya pilih Infinix Hot 10 Play. Sementara kalau kamu butuh yang bodinya compact dan gak nempel-nempel sidik jari ya kamu pilih yang Redmi 9A. Ya udah segitu aja ya perbandingan dari Bang Tekno. Kamu menilai sendiri, kamu pilih sendiri kira-kira mana yang menurut kamu lebih juara, Infinix Hot 10 Play atau Redmi 9A. Komentar deh sob. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.